Selamat malam Kak, perkenalkan saya Salvira Tikasari dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum itu boleh perkenalkan diri dulu Kakak dengan siapa ya? Dengan Laila. Baik, izin mewawancara ya Kak. Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih Kak yang paling bikin Kakak tergiur buat beli kopi kenangan hari ini? Jujur sih yang pertama itu karena promonya ya. Kan tadi juga lagi buka ads di Instagram, terus kebetulan lewat ada promonya gitu pakai aplikasi. Kebetulan juga aku kan berlangganan aplikasi kenangannya, jadi ya udah kan ada promonya. Kakak beli kopi kenangan karena ada promo di medsos ya? Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Seberapa besar nama kopi kenangan itu bikin Kakak yakin beli di sini dibanding kopi lain? Kalau untuk keyakinannya sih sebenarnya udah sangat yakin ya, karena kan juga namanya dia udah gede, jadi udah di mana-mana banyak. Terus masalah kualitas dan kebersihannya juga udah terpercaya banget gitu kan ya. Kalau untuk beli yang lain kan takutnya rasanya zonk, nggak sesuai, jadi mending milih yang udah percaya aja, udah tahu rasanya kayak kopi kenangan ini gitu. Karena alasan itu Kakak lebih yakin di kopi kenangan dibanding kopi lain ya? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau semisal promonya lagi nggak ada, apakah Kakak masih bakal tetap beli di kopi kenangan atau pindah ke yang lain ya? Kalau mungkin nggak ada promo ya, kalau nggak ada promo mungkin tetap beli, tapi nggak sesering pas lagi ada promo kali ya. Soalnya kan juga harganya lumayan buat kantong mahasiswa gitu ya. Tapi karena udah tahu cita rasanya, jadi mau nggak mau tetap bakal balik lagi ke kopi kenangan, tetap beli paling seminggu sekali lah. Oh gitu, jadi kalau misal promonya lagi nggak ada, Kakak bakal beli kopi kenangan tapi jarang-jarang gitu ya, nggak bakal pindah ke yang kopi lain. Oke. Baik Kak, terima kasih atas jawaban wawancaranya. Semoga ini bermanfaat untuk tugas saya Kak. Terima kasih Kak. Selamat malam Kak. Perkenalkan saya Salvira Tikasari dari Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kakaknya dengan siapa ya? Elsa. Baik, izin masuk ke wawancara ya Kak. Ya. Apa sih yang paling bikin Kakak tergiur buat beli kopi kenangan, karena promo di medsos atau karena namanya yang unik nih? Kalau saya sih tadi emang sengaja mampir ya, karena ngeliat notifikasi di media sosial ada promo berhubung tanggal tua, kan hemat ya, harus hemat. Berhubung nama menunya yang unik, jadi yang ada di pikiran dan otak saya itu ya yang muncul pertama kali nama brand ini. Oh baik, karena promo-promonya yang bikin Kakak menarik ya? Iya, betul. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Seberapa besar nama kopi kenangan itu bikin Kakak yakin beli di sini dibandingkan dengan kopi lain? Mungkin karena kualitas biji kopinya dan pelayanan baristanya yang profesional, jadi ya nggak perlu ragu lagi buat rasanya yang zonk, karena cita rasanya juga udah profesional kan, dan pelayanannya juga ramah. Oke, berarti karena kualitas kopi kenangan ini baik ya ketimbang Iya, di kopi-kopi betul. lain. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Kalau semisal promonya lagi nggak ada nih, apakah Kakaknya bakal tetap beli atau pindah ke kopi lain? Kalau promonya nggak ada, saya juga bakal tetap beli karena juga udah menjadi kebiasaan sebelum berangkat kerja ya Kak. Jadi paling yang saya cari mungkin menunya dan harganya standar aja, karena saya udah dapet trust sama brand ini juga. Oh gitu, berarti karena Kakak udah percaya sama brand kopi kenangan Ya, ini, jadi Kakaknya nggak bakal pindah-pindah ke kopi lain ya Kak? Ya betul, saya setia kok Kak. Oke, baik, terima kasih ya Kak Ya. atas jawaban wawancara ini. Semoga bermanfaat bagi tugas saya. Terima kasih Kak. Semoga lancar ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Salvira Tikasari dengan NIM 64241863. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis pengaruh daya tarik strategi promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen di kopi kenangan. Penelitian ini membahas bagaimana strategi promosi yang dilakukan oleh kopi kenangan, serta bagaimana citra merek yang mereka bangun. Topik ini saya pilih karena industri kopi saat ini berkembang sangat pesat dan punya tingkat persaingan yang tinggi, sehingga perusahaan dituntut atau diharuskan untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat supaya tetap diminati oleh para konsumen. Oke, masuk ke pembahasan pertama, itu ada latar belakang. Nah, industri kopi saat ini tidak hanya berkembang dari segi jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari segi inovasi produk dan strategi pemasaran. Kopi tidak lagi sekadar minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup, khususnya bagi generasi Gen Z dan pekerja kantoran, serta mahasiswa bahkan anak sekolah.
Nah, Kopi Kenangan itu merupakan salah satu brand kopi lokal yang mampu berkembang pesat dengan cepat sejak didirikan pada tahun 2017. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, Kopi Kenangan itu berhasil membangun citra sebagai kopi yang terjangkau, mudah diakses karena sudah dijangkau di mana saja dan memiliki kualitas yang konsisten. Nah, keberhasilan tersebut itu tidak terlepas dari pemanfaatan strategi promosi yang aktif, terutama dari media sosial serta aplikasi yang menyediakan berbagai promo. Nah, di tengah banyaknya merek kopi yang bermunculan, konsumen sering dihadapkan pada banyak pilihan. Nah, karena itu strategi promosi dan citra merek itu menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu ada apa saja sih bentuk strategi promosi yang diterapkan oleh Kopi Kenangan untuk menarik perhatian konsumen di tengah persaingan ketat industri kopi modern. Dan yang kedua itu ada bagaimana persepsi citra merek atau brand image Kopi Kenangan yang dimiliki oleh konsumen saat ini. Dan yang ketiga itu ada seberapa besar pengaruh gabungan antara daya tarik promosi dan citra merek tersebut terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk Kopi Kenangan. Nah, adapun tujuan penelitiannya yang pertama itu adalah mengetahui bentuk dan daya tarik strategi promosi yang dilakukan pada kopi kenangan. Dan yang kedua ada memahami citra merek kopi kenangan berdasarkan persepsi konsumen. Dan yang ketiga ada menganalisis pengaruh strategi promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, adapun manfaat penelitian yang berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, dalam manfaat teoritis, dalam penelitian ini itu diharapkan bisa membantu bagi saya dan pembaca untuk lebih paham bagaimana teori pemasaran yang ada di buku seperti strategi promosi dan citra merek itu ternyata benar-benar dipraktekkan secara nyata oleh brand besar seperti Kopi Kenangan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat praktis. Nah, bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman langsung buat saya dalam mengamati situasi di lapangan dan berinteraksi langsung dengan pembeli serta belajar menganalisis kenapa sih orang-orang ini tuh lebih memilih kopi di sini dibandingkan di tempat lain. Nah, kalau untuk bagi pembaca atau umum adalah untuk memberikan gambaran atau informasi tambahan mengenai seberapa efektif promo-promo yang sering kita lihat di medsos dalam memengaruhi orang untuk jajan atau belanja di kopi kenangan tersebut. Nah, lanjut di sini ada batasan masalahnya. Yang pertama itu ada daya tarik strategi promosi atau X1 itu sebagai bagian dari elemen marketing mix 7P dan citra merek yang dianalisis pengaruhnya terhadap keputusan pembelian atau Y. Dan yang kedua itu ada data penelitian itu diperoleh secara langsung dari sumber primer yang melibatkan dua orang responden yang merupakan pengguna atau konsumen produk kopi kenangan. Dan yang ketiga itu ada pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tatap muka atau yang biasa kita sebut adalah face to face secara langsung. Nah, adapun di sini definisi variabel penelitian, yang pertama itu ada strategi promosi. Nah, strategi promosi itu adalah merupakan bagian penting dalam bauran pemasaran yang berfungsi sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan konsumen. Nah, adapun dalam kutipan Kotler dan Keller di tahun 2022, promosi itu adalah aktivitas komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, dan mengingatkan konsumen mengenai produk dan merek guna memengaruhi sikap serta perilaku pembelian. Nah, berdasarkan wawancara, sudah diketahui bahwa strategi promosi kopi kenangan itu memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen. Banyak konsumen mengetahui promo-promo melalui iklan di media sosial, terutama seperti Instagram, serta notifikasi dari aplikasi kopi kenangan bagi yang sudah berlangganan. Nah, adapun kedua itu ada keputusan pembelian. Nah, apa sih keputusan pembelian? Keputusan pembelian itu adalah tahap akhir dalam proses perilaku konsumen yang menunjukkan pilihan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Nah, adapun dalam kutipan Kotler dan Armstrong di 2020, yaitu keputusan pembelian itu terjadi setelah konsumen melalui tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Nah,
promo seperti diskon dan penawaran itu khusus dinilai memberikan manfaat langsung, terutama dalam hal penghematan biaya. Nah, kondisi ini tuh membuat konsumen lebih terdorong untuk melakukan pembelian, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti akhir bulan untuk penghematan. Oke, di sini ada dimensi dan indikator strategi promosi. Nah, strategi promosi itu adalah merupakan gabungan dari berbagai instrumen komunikasi pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan dan memengaruhi tindakan konsumen. Nah, adapun kutipan menurut Kotler dan Armstrong 2020, strategi promosi itu ada mencakup periklanan, promosi penjualan, serta pemasaran digital dan hubungan masyarakat. Nah, periklanan ini berperan membangun kesadaran dan citra merek, sedangkan penjualan itu memberikan stimulasi jangka pendek seperti diskon dan penawaran khusus, sedangkan pemasaran digital itu memanfaatkan media berbasis teknologi untuk menjangkau konsumen secara tepat dan interaktif, sedangkan hubungan masyarakat itu berfungsi sebagai menjaga citra positif dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, keempat tersebut saling mendukung dan meningkatkan efektivitas penyampaian dalam pesan pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada dimensi dan indikator keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian itu adalah merupakan tindakan akhir konsumen dalam menentukan pilihan terhadap produk atau jasa tertentu. Nah, pilihan produk itu berkaitan dengan kesesuaian produk dengan kebutuhan, kualitas, dan variasi yang ditawarkan. Nah, sedangkan pilihan merek itu mencerminkan tingkat kepercayaan, popularitas, dan citra merek di tingkat kepercayaan, popularitas, dan citra merek di mata konsumen itu menurut Schiffman dan Weissenblit di tahun 2019 dalam kutipan bukunya. Nah, waktu pembelian itu menunjukkan kapan konsumen memutuskan untuk membeli yang sering dipengaruhi oleh adanya promosi. Sementara jumlah pembelian itu berkaitan dengan kuantitas produk yang dibeli serta intensitas pembelian uang dalam satu kali transaksi. Nah, adapun metode penelitian dalam makalah saya, nah penelitian ini tuh berfokus pada konsumen kopi kenangan yang telah melakukan pembelian sebelumnya dengan responden berupa teman kerja peneliti yang juga merupakan pelanggan kopi kenangan. Nah, responden ini saya pilih berdasarkan kriteria yang telah membeli kopi kenangan serta mengetahui atau pernah memanfaatkan promosi yang ditawarkan seperti diskon, cashback, atau promo-promo itu melalui aplikasi supaya data yang diperoleh itu benar-benar mencerminkan pengalaman konsumen terhadap strategi promosi dan dampaknya terhadap keputusan pembelian. Nah, pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung itu untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai strategi promosi kenangan serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Sekaligus memungkinkan peneliti mengamati respon nonverbal responden guna memperkaya pemahaman terhadap jawaban yang diberikan. Baik, di sini ada hasil wawancara menurut responden satu dan responden 2. Nah, menurut responden satu, dia itu tergiur karena promonya dan terutama karena awalnya juga dia buka Instagram, terus lewat ads, kopi kenangan, dan ada diskon pakai aplikasi. Terus dia juga berlangganan di kopi kenangan, jadi promonya selalu ada. Nah, untuk seberapa yakinnya dia percaya karena brandnya kan udah gede, udah di mana-mana juga. Jadi dia selalu beli di situ dan udah pasti rasanya enak dan standarnya itu kebersihannya jelas. Nah, sedangkan responden 2 itu memang sengaja lihat notifikasi diskon di aplikasi itu yang sangat pas banget di tanggal 2 untuk menghemat biaya per bulannya. Serta menurut responden 2 nama brand kopi kenangan itu tuh sangat unik. Contoh kayak kopi kenangan mantan. Nah, itu cukup unik banget. Nah, menurut responden 2 kopi kenangan juga memiliki kualitas biji kopi dan pelayanannya baristanya yang baik, jadi tidak perlu ragu rasanya akan zonk karena citra rasanya itu udah profesional. Nah, adapun di sini batasan penelitiannya, yang pertama itu ada jumlah responden. Nah, penelitian ini melibatkan dua responden sebagai narasumber dalam wawancara. Karena jumlahnya yang sedikit, penelitian ini belum bisa
mencerminkan karakteristik umum konsumen kopi kenangan secara keseluruhan. Namun dengan adanya dua konsumen sebagai responden narasumber dalam wawancara ini sudah menghasilkan beberapa hasil-hasil untuk penelitian saya. Dan yang kedua itu ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara langsung tatap muka. Hasilnya sangat dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, dan pandangan subjektif responden, sehingga kemungkinan besar akan berbeda jika dilakukan pada responden lain. Nah, yang ketiga itu ada objek penelitian. Nah, penelitian ini terbatas pada satu objek saja, yaitu pada kopi kenangan. Nah, akibatnya temuan ini tuh belum bisa dibandingkan dengan merek kopi lainnya yang menerapkan strategi promosi berbeda. Namun dengan penelitian saya adalah melebih dalamkan pada brand kopi kenangan. Nah, yang keempat itu ada variabel penelitian. Nah, penelitian ini hanya mempertimbangkan strategi promosi sebagai variabel utama yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, aspek lainnya itu seperti harga, lokasi, kualitas layanan, dan preferensi pribadi konsumen itu tidak dianalisis secara mendalam. Nah, adapun di sini kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi promosi dan citra merek itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di kopi kenangan. Strategi promosi efektif dalam menarik perhatian dan mendorong pembelian, sementara citra merek yang kuat memperkuat kepercayaan dan loyalitas konsumen di tengah persaingan industri kopi kenangan itu yang semakin ketat. Adapun daftar pustaka yang berisi jurnal dan buku untuk membantu referensi saya memperoleh penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti jumlah responden dan metode penelitian yang digunakan. Namun, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya strategi promosi dan citra merek dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.